Selama 1 jam ke depan, kami akan membahas topik tentang bisnis di bidang tour and travel. Sebelum kita mulai diskusi, marilah kita main tebak-tebakan. Apakah jenis tayangan ini? Sekilas dari bumper dan sambutan pembawa acara, cuplikan ini tampak seperti tayangan berita. Namun jika kita melihat lebih jauh, nampak jelas bahwa program ini sungguhnya merupakan sebuah iklan. Tepatnya, infomersial. Fardan sudah hadir di studio. Salam dahsyat luar biasa. Infomersial adalah program iklan yang lebih panjang dan dalam dibandingkan dengan iklan televisi lainnya. Bentuknya pun menyerupai program reguler non-iklan, seperti talk show atau feature. Bedanya, tayangan ini umumnya termasuk direct response television atau DRTV. Artinya, mereka mengharapkan respons dari khalayak dalam bentuk kontak langsung. Oleh karena itu, kita sering mendapati tayangan macam ini menaruh kontak di layar kaca, agar penonton bisa langsung menghubungi pihak pengiklan. Infomersial tumbuh pertama kali di Amerika pada pertengahan tahun 80-an sebagai program murah dan mudah untuk memberi tambahan masukan dan mengisi kekosongan program di jam sepi, seperti dini hari. Makanya, program ini populer di lembaga siar kecil atau lokal yang memiliki banyak slot tayangan kosong, dibandingkan dengan lembaga siar besar yang pada tayangan dan iklan. Di mata pengiklan, infomersial menghadirkan kesempatan untuk memperkenalkan produk mereka secara lebih panjang dan mendalam. Karakter ini cocok untuk produk dan jasa yang membutuhkan penjelasan atau demonstrasi yang cukup panjang. Infomersial adalah model periklanan yang masuk dalam kategori advertorial. Istilah ini berasal dari kata advertisement atau iklan dan editorial. Pada dasarnya, advertorial berusaha mengatasi keterbatasan iklan tradisional yang berupa commercial break atau jeda pariwara di antara tayangan. Berbeda dari jeda pariwara yang membedakan iklan dari mata acara secara tegas, advertorial justru berupaya mengaburkan batasan tersebut. Riset Linda Lawson menunjukkan bahwa praktik advertorial dalam media massa Amerika sudah terjadi sejak 1890-an. Praktek ini dilatari asumsi bahwa pembaca surat kabar cenderung melewatkan iklan dan lebih memilih untuk membaca berita. Akhirnya, para pengiklan membayar penulis untuk mengemas produk mereka dalam bentuk berita, supaya pembaca mau melihatnya. Selain itu, iklan pun lebih tampak kredibel. Penyajian iklan dalam bentuk berita membuat iklan tersebut tampak objektif, seolah-olah ia ditulis bukan untuk berjualan, melainkan memberikan informasi bahwa produk tertentu memang baik dikonsumsi publik. Advertorial adalah upaya untuk mengaburkan batas antara informasi dan iklan. Informasi hanya ditampilkan apabila ia bisa mendukung penjualan produk tersebut, sementara informasi yang melemahkan produk tersebut akan ditutupi. Jadi fasilitasnya sudah disediakan, kelengkapannya sudah disediakan, lalu kemudahan-kemudahan lainnya yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap produk ini pun sudah dibuatkan fasilitasnya. Pertanyaannya, untuk produk yang secanggih ini boleh mungkin kita beritahu kepada pemirsa cara mendapatkan softwarenya sendiri seperti apa, Pak Bar? Iya. Dengan demikian, informasi yang dimunculkan menjadi bias. Padahal, publik membutuhkan informasi yang relevan dan komprehensif tentang suatu hal dari media. Advertorial mengubah prinsip ini secara drastis, sehingga informasi hanya relevan apabila ia bisa dimanfaatkan untuk memasarkan sebuah produk. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan media umumnya mengenal prinsip pagar api. Prinsip ini pada dasarnya adalah pemisahan antara ruang redaksi dan bagian periklanan, untuk memastikan bahwa informasi yang muncul dalam sebuah konten media tidak dicampuri oleh niat komersial. Sayangnya, di Indonesia, penerapan prinsip ini masih sangat buruk. Beberapa tayangan infomersial mengabaikan kaidah ini. Program Bincang Sumsel misalnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa program tersebut merupakan iklan. Acara berjalan seperti talk show biasa dari awal hingga akhir. Contoh lain adalah infomersial Alfaffa Tour and Travel yang tidak memberikan batasan jelas bahwa konten merupakan iklan atau program berbayar. Hanya ada pernyataan bahwa acara dipersembahkan oleh Alfaffa yang muncul sekilas di awal. Dalam aturan KPI, ada batasan bahwa konten iklan maksimal adalah 20% dari jam tayang. Namun, definisi jeda iklan atau commercial break nampaknya tidak lagi cukup untuk mencakup semua iklan di televisi. Iklan telah menyusup ke dalam program melalui omongan adlib, logo, atau pilihan produk pada atribut pembawa acara dan wartawan, atau bahkan menyusup ke dalam bingkai program itu sendiri. Hari ini, advertorial memang tidak dilarang oleh aturan apapun, namun ada beberapa kaidah etis yang perlu diterapkan. Misalnya, dengan membubuhkan keterangan advertorial atau keterangan serupa untuk menjelaskan bahwa sebuah tayangan merupakan sarana promosi komersial. Dengan demikian, khalayak lebih terlindungi dari misinformasi yang mungkin terjadi.